Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Usman atau channelnya Aceh Sport TV. Kenapa saya selalu juluki Usman? Usman adalah urusan sergap mengedukasikan ancaman buat netizen. Itulah artinya Usman. Saya akan selalu mengedukasikan ancaman buat netizen. Walau hanya bisa menyampaikan, walau hanya bisa berbagi, walau hanya bisa saling mengingatkan satu sama lain. Tapi itulah sebenarnya tujuan kehidupan. Kali ini kita akan mengedukasikan tentang apa yang terjadi lagi teman-teman. Sebenarnya apalagi yang terjadi di negara kita ini. Saya tidak berkontribusi untuk mengajari negara aku lagi. Sudah selesai dari video-video kemarin. Saya sudah berkontribusi untuk negara saya. Bahwa seharusnya dia pakai ini, dia pakai ini, dia pakai ini. Kalau mau jadi negara yang baik, negara yang dicintai sama Tuhannya. Itu sudah saya bikinkan video kemarin itu. Jadi yang saya akan edukasikan kali ini yaitu hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini yang sangat membingungkan. Apa itu teman-teman? Yaitu zamannya membingungkan. Kalau kalian nonton berita teman-teman, pasti kalian bingung yang mana harus dipercaya. Karena apa? Gaduh, tidak kondusif, tidak tentram. Pokoknya kalau dilihat strike dia bilang Refli Harun itu ngeri-ngeri sedap lah. Ya, ngeri-ngeri sedap kalau kata Refli Harun. Kenapa saya bilang begitu? Karena lagi-lagi dan lagi agama dipermainkan. Itu teman-teman. Lagi-lagi masuk di ranah agama. Seakan-akan mau dia domba atau dipersekusi. Padahal itu sangat berbahaya kalau menurut akal, logika, pemikiran dengan ilmu menembus perbatasan. Itu sangat menakutkan. Kenapa orang seperti kita bisa kena dampaknya? Orang tidak bersalah seperti kita pasti kena dampak. Begitu teman-teman. Cara berpikirnya seperti itu. Dan seperti di dalam ajaran Islam mengatakan seperti ini. Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian atau cobaan atau musibah di suatu daerah itu kalau daerah itu tidak ada keburukannya. Tuhan tidak akan pernah memberikan itu teman. Kalau di suatu daerah itu tidak ada keburukan. Contoh yang terjadi kemarin di Palu, Sulawesi Tengah, tempat tinggal saya. Kebetulan saya kena dapat itu peristiwa itu waktu gempa. Kalau di Palu kemarin ada gempanya, ada likuifaksinya, ada tsunami-nya. Ya. Itu yang terjadi kemarin di Palu. Yang kita sampai bisa, kalau saya sih di daerah saya hanya merasakan gempanya, tapi orang kasihan seperti di Petobo, di Romaru, di Yonoge, di pinggir pantai yang kena tsunami, di Petobo kena likuifaksi, tanah berjalan. Tapi apakah Tuhan akan berbohong?
dengan mengatakan saya tidak akan pernah memberikan uji cobaan atau memberikan musibah pada suatu daerah kalau itu tidak ada bermasalah. Itu tidak akan mungkin kan? Pasti benar kan? Seperti saat ini kita lihat akhir-akhir keadaan saat akhir-akhir ini itu sangat memprihatinkan teman. Bisa-bisa kita orang seperti kita yang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak terlibat apa-apa, akhirnya kena juga dampak. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka masuk dalam jurusan yang sebenarnya harusnya mereka tidak masuki. Apa itu teman-teman? Yaitu agama. Kan saya sudah bilang kemarin, kalau kau sudah masuk dalam ranah agama berarti kau sudah berurusan dengan Tuhanmu. Lihat itu. Kalau kau sudah berurusan dengan agama, kau sudah berurusan dengan Tuhanmu, karena agama itu Tuhan yang menciptakan, bukan manusia. Kan pelajarannya begitu, ilmunya seperti itu. Biar agama apapun, mau agama Kristen, mau Hindu, mau apa, mau Islam, kalau kau sudah masuk dalam ranah agama, kau sudah berurusan dengan Tuhan. Karena agama itu Tuhan yang bikin, satu-satunya yang bikin agama itulah Tuhan. Tidak ada manusia yang bikin agama. Begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Keadaan sekarang kita bisa lihat seakan-akan agama Islam dan agama lain bisa mau diadu. Jadi orang itu masuk sudah dalam ranah agama. Kita tidak tahu apa-apa, kita kena dampaknya. Seperti kata Habib yang tinggal di Papua itu, yang mayoritas agama lain selain Islam. Benar, semua benar apa yang dia bilang. Karena akan perang agama. Kalau itu terjadi, kalau kita selalu mau percaya dengan berita-berita yang tidak benar, yang saya mau tanyakan buat teman-temanku, apakah kita sebenarnya cinta kedamaian, cinta dengan kebaikan? Kalau kita cinta dengan kebaikan, janganlah dilayani orang seperti itu. Jangan dilayani. Saya tidak bisa mengkritik, saya tidak bisa memberikan apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa mengatakan janganlah pernah masuk dalam ranah agama. Kalau masalah terjadi, itu tinggal kalian saja yang pikirkan. Karena saya hanya mau ketawa. Apa yang terjadi saat ini hanya mau ketawa, tersenyum bahwa Tuhan sedang memainkan sesuatu. Ingat itu. Jadi hati-hati. Jangan ini mau ikut ini mau ikut ini, hati-hati. Karena ini sudah ranah Tuhan. Kau sudah mencampur, kau ikut campur sudah dalam usaha agama. Jadi akhirnya Tuhan membolak-balikkan kalian semua. Kalau saya itu tidak mau masuk ke dalam situ karena itu bukan ranah saya. Karena saya hanya mengedukasikan buat teman-teman semua. Jangan mudah terpercaya dengan omongan orang. Dan jangan mudah terpercaya dan mudah terpengaruh dengan apa yang terjadi. Karena apa? Itulah settingan Tuhan. Kalau kalian mau tahu, menurut ilmu penembus perbatasan yang saya miliki, hanya itu yang saya dapatkan teman-teman. Tuhan sedang memperlihatkan semua kebukaran atau ketidakbaikan di Indonesia kita ini. Sudah memperlihatkan semua. Dia perlihatkan semua. Cuma orang bodoh yang tidak lihat sekarang. Siapa yang tidak baik, siapa yang baik, siapa yang harus diikuti, dan siapa yang harus ditinggalkan. Jangan diikuti. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena saya juga terpanggil. Saya merasa terpanggil juga harus menyampaikan kepada teman-temanku semua. Saya harus menyampaikan kepada saudara-saudaraku semua bahwa apapun yang terjadi saat ini janganlah ikut campur. Kalau kau tidak mau ikut berdosa, karena kalau kau sudah mau ikut campur berarti kau sudah berurusan dengan Tuhanmu, apalagi mau memberikan pendapat.
kota Somat itu menyatakan tidak ada yang terjadi di muka bumi tanpa settingan Tuhan atau tanpa kemauan Tuhan. Tidak ada. Karena kita hanya manusia ciptaan. Kita diberikan pemikiran, hanya bisa berpikir, mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Kalian dikasih contoh, kalian dikasih ilmu. Masuk tidak para Habib sekarang mau saling bertentangan, padahal itu ilmu. Sebenarnya mereka tidak bertentangan. Kalau ilmu kita memakai akal dan pemikiran, ilmu yang kita miliki, ilmu pengetahuan, susah memang kalau mau dangkal pemikiran sebenarnya susah. Seakan-akan kita bilang, masa Habib sama Habib aku koreksi. Jangan coba-coba kau masuk di sini. Jangan coba-coba kau masuk dalam ranah itu, karena belum tentu itu kemauan mereka. Makanya hati-hati, belum tentu itu kemauan mereka kan. Saya kemarin saya sudah bilang sama teman-teman semua bahwa kalau hanya ulama atau ustaz yang dikasih begitu, kalian cuma diam. Coba kalian Gus Nur itu di penjara begitu, padahal dia menyuarakan kebaikan di penjara begitu, semua diam semua kan? Tidak ada berkomentar kan? Tidak ada berkutik kan? Tidak ada membantu kan? Makanya dikasihkan kok contoh, dan nanti cucu Nabi jadi korban. Dikorbankan Pak, supaya kalian tergerakkan hatinya, melihat matanya bahwa ini yang tidak baik. Makanya kalau lelah, setiap apa yang kau lihat, kalau lelah pakai akal dan pemikiran, jangan pernah telah mentah-mentah apa yang kau lihat. Selalu saya wanti-wantikan kau itu teman-teman. Selalu saya ingatkan kepada kalian semua, saudara-saudaraku, apapun yang kalian lihat, janganlah pernah telah mentah-mentah. Karena sekarang yang terjadi adalah begitu. Kalian sudah berurusan dengan Tuhan karena kalian sudah masuk dalam ranah agama. Tidak bisa tidak, karena agama tidak ada yang bikin kecuali Tuhan. Kalian saja dibikin sama Tuhan, mau saya enak-enaknya mau protes agama Tuhan. Jadi itu teman-teman edukasi kali ini. Sekarang saya minta kepada teman-teman semua, hati-hatilah dalam berkomentar, hati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Kalau kalian tidak mau terjerumus, karena kalian pasti akan diperlihatkan ketidakbaikan kalian. Karena saatnya untuk memperlihatkan itu, saatnya sudah di framing untuk memperlihatkan semua yang tidak baik. Kendati cucu Nabi jadi korbankan, salah tidak? Itu kalau orang berilmu, berakal itu pasti begitu, pasti mengetahui semua itu. Jadi jangan kita coba-coba mau komentar, mau tidak baik ini, tidak baik ini, jangan, kasihan, jangan. Saya minta kepada teman-teman, kalau mau selamat dari dosa jangan. Makanya saya tidak berani komentari. Kayak kemarin itu kan ada videonya itu, Habib sama Habib berkelahi, baku beda pendapat. Padahal kalau ilmunya itu orang tidak berpendapat. Itu settingan Tuhan yang diajari kalian, diajarkan buat kalian bahwa kita harus saling membagi, kita harus saling mengingatkan. Itu ilmu sebenarnya ditunjukkan kepada kalian sendiri. Masa kalian tidak mengerti? Sekarang siapa yang dalam pemerintahan tidak terpeleset sekarang? Muncul satu-satu kan? Siapa yang tidak baik? Muncul satu-satu kan? Ini zamannya sekarang, pengen dikasih lihat kau supaya kau sadar. Memilih pemimpin itu jangan seperti itu lagi. Tuh, memilih pemimpin itu yang takut sama Tuhannya, yang mau memakai aturan Tuhannya. Itu yang kalian harus pilih, cari. Jadi saya minta kalau mau mendengar,
hanya bisa mengingatkan kepada kalian semua bahwa sekarang kalau mau berkomentar atau mau apa-apa, hati-hatilah. Karena kalau kalian berkomentar itu kalian sudah berurusan dengan Tuhan kalian. Karena sekarang Tuhan sudah memperlihatkan, memunculkan, menampakkan mana yang tidak baik, mana yang baik. Karena kalian semua buta. Kalian semua buta, dibutakan dengan dunia, kemewahan, keindahan, harta dan jabatan. Kalian tidak ingat Tuhan kalian, bahwa kalian hanya dititipkan sudah sombong, hanya sudah dititip. Barang hanya dititipkan sudah berani mau masuk ke ranah Tuhan. Jabatan cuma dititipkan sudah berani intervensi ajaran agama. Dari mana jalan cerita? Biar kau belajar ilmu setinggi langit. Biar kau belajar ilmu setinggi langit, tetap kau salah kalau berani-berani masuk dalam ranah agama. Iya kan? Akhirnya orang tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak bersalah akhirnya terkena semua. Kayak kemarin kita di sini di Petobo sana kan tidak mungkin jelek semua orangnya di situ, pasti ada orang baik yang di situ kena dampaknya gara-gara ketidakbaikan orang di situ. Itu kan pasti begitu. Kita kan belajar dari agama Islam saja. Saya hanya mengutip dari agama Islam bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan suatu ujian kalau tidak ada kesoliman di situ. Tidak akan pernah. Kalian pasti cuma diuji keimanan kalian, digoda dengan harta, digoda dengan jabatan. Tapi kalau sampai gempa bumi, itu sudah dijamin itu. Kan banyak sejarahnya dulu. Itu zaman Nabi, ada yang ditenggelamkan, ada yang kena likuifaksi, ada yang dibakar, Gunung Merapi. Itu kan sudah ada contohnya berteman. Masa kita mau buta, mau lalai dengan semua itu yang terjadi itu? Kenapa yang bikin perahu besar itu Nabi siapa namanya itu? Kenapa bisa ditenggelamkan kaumnya? Kenapa itu ada yang dilikuifaksi itu sampai ditenggelamkan dengan tanah yang bukan likuifaksi itu? Kenapa ada suatu daerah yang dibakar dengan Gunung Merapi yang mana tuh? Itu kan semua ada jejak rentetan sejarahnya ya. Makanya edukasi kali ini buat teman-temanku, hati-hatilah dalam berkomentar kalau pada saat-saat ini. Hati-hatilah memberikan tanggapan pada saat-saat ini. Karena kalau kalian tidak mau berdosa, lebih diam. Lebih diam. Karena apa? Ini sudah ranah Tuhan. Tuhan sudah memainkan sesuatu, kalian tidak tahu. Saya hanya mengingatkan, mudah-mudahan ada yang bisa kita selamatkan. Karena dalam hati saya juga bilang begitu. Harus sampaikan itu, sampaikan. Saya hanya mengingatkan. Kalau kalian mau dengar ya, dengar. Alhamdulillah. Kalau tidak ya sabar aja. Mau di apa? Itu kan urusan kalian. Urusan kalian dengan Tuhan kalian, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Sepatah kata pun kebaikan kau tahu sampai kalah. Walaupun itu pahit kau rasakan. Susah kan? Kita yang umat Islam kalau mengetahui itu susah pak. Karena kita dianjurkan. Jadi buat teman-temanku atau saudaraku semuslim, seiman, atau walaupun ada saudara-saudara yang di luar agama Islam yang sejalan dengan jalan kita ya, walaupun ada manusia yang bukan umat Islam yang sejalur dengan ajaran Islam, seperti tidak suka dengan kekerasan, tidak suka dengan kejelekan, tidak suka dengan kemungkaran, pokoknya tidak suka yang tidak baik.
Nah, hati-hati saudara kalau mau berkomentar sekarang, memberikan tanggapan. Saya hanya bisa berpesan-pesan lama tamu sekarang. Lihat baik-baik apa yang terjadi. Makanya akan muncul semua itu. Akan muncul semua teman. Iya. Semua itu dimunculkan semua ketidakbaikan itu. Jadi hati-hati saya kita. Kan ini ranah Tuhan sudah, ini kita tidak boleh berkomentar terlalu banyak, kita tidak boleh terlalu mengkritik apa. Saya tidak bisa bilang jangan, saya tidak bisa bilang begini. Nah, kalau bukan begini jangan begini, saya tidak bisa begitu karena itu bukan ranah saya. Jangan nanti saya bilang begini itu kemauan Tuhan. Akhirnya saya langgar, saya berdosa juga karena saya membantah Tuhan saya. Jadi kita nikmati aja lah. Dan kalau tidak tahu janganlah pernah mengucapkan sesuatu kalau tidak tahu, karena saya hanya bisa mengedukasikan bahwa hati-hati saja. Oke teman-teman, terus ikuti channel ini, channel penuh edukasi Aci Sport TV. Ia akan memberikan selalu edukasi kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa dukung terus channel ini, maka kita akan belajar ilmu menembus perbatasan. Tidak ada ilmu begitu kan? Cuma ada di channel Aci Sport TV, ilmu menembus perbatasan. Karena kau tidak akan pernah belajar cuma di kampung sendiri, kau harus menyeberangi perbatasan yang lain, baru kau bisa sempurnakan ilmu. Ingat itu teman, itu hanya istilah. Karena saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Kalau saya mengucapkan ilmu menembus batas, berarti saya salah. Kalau saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya bukan ulama. Saya hanya hamba Allah yang pernah belajar ilmu Tuhan. Hanya itu. Jadi saya hanya memakai perumpamaan ilmu menembus perbatasan. Yang artinya saya tidak pernah belajar di kampungku saja. Saya mesti belajar di kampung orang lain supaya saya tahu kampung orang lain itu bagaimana. Itu teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua, salam damai. Harus damai, harus